Kami ajak Anda untuk melihat pemantauan di Semarang, Jawa Tengah. Pantauan hilal 1 Syawal digelar di Planetarium Universitas Islam Negeri Wali Songo oleh tim gabungan Kemenak Jawa Tengah. Dan bagaimana pemantauan hilal di sana, kita akan bergabung dengan koresponden Metro TV, Andre Aprianto. Andre, selamat sore. Bagaimana pemantauan hari ini, Andre? Baik Anggi dan juga pemirsa. Saya akan mengajak langsung untuk melihat proses pemantauan hilal di Kota Semarang yang berlangsung di Planetarium Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang akan dilakukan pada saat matahari terbenam nanti pada pukul 18.40, tepatnya nanti setelah berbuka. Untuk itu tim gabungan dari Kementerian Agama Jawa Tengah yang terdiri dari Badan Meteorologi dan Geofisika kelas 1 Semarang dan juga beberapa ormas seperti PBNU dan Muhammadiyah Jawa Tengah serta beberapa tamu undangan lain. Dan dari informasi yang kami dapat dari koordinator planetarium bahwa ketinggian bulan saat ini memang cukup tinggi di antara 5 hingga 6 derajat yang memungkinkan untuk melakukan pemantauan hilal dari 5 hingga 6 derajat dari ufuk atau dari horizon, dan dapat dilakukan pemantauan hilal atau rukyatul hilal ini lebih lama, berkisar antara 20 menit, dan sangat dimungkinkan sekali pemantauan hilal di Kota Semarang akan berpotensi untuk dapat melihat bulan baru untuk menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan untuk lebih lengkap dan detail, informasi akan kami ajak pemirsa di rumah untuk berbincang dengan koordinator dan kepala planetarium Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Ahmad Sifaul Anam. Selamat petang, Pak Anam. Selamat petang, ya, Pak. Bisa dijelaskan seperti apa Pak proses pengamatan hilal di Planetarium Semarang ini, Pak? Baik, para pemirsa Metro TV yang berbahagia, perlu saya sampaikan pada situasi Rukyatul Hilal di awal Syawal 1445 Hijriah pada sore hari ini, secara hisab atau secara astronomis pada saat ini hilal dalam hitungan kita secara markas atau secara posisi di Wali Songo Semarang, memang hilal sudah istima, sudah ada konjungsi pada pukul 1:30 atau 1 dini hari yang lalu. Jadi dini hari sudah terjadi istima atau konjungsi, dan lebih uniknya lagi pada momentum ini ada gerhana. Jadi ini menunjukkan bahwa ini menjadi satu titik di mana matahari dan bulan bertemu dalam satu bidang ekliptika, dan itu terjadilah istima. Nah, sejak dari istima hingga sampai terbenam matahari itu kurang lebih umurnya sudah 16 jam lebih. Dan kemudian nanti ketika matahari tenggelam pada pukul 16.40, maka kemudian hilal sudah posisinya di atas ufuk, di atas horizon kurang lebih 5 derajat lebih. Bahkan secara hakiki itu sudah setiap 6 derajat. Ini artinya dia memungkinkan sudah melebihi batas yang mungkin saat ini dia namanya imkan ru'yat, yang artinya posisi yang mungkin dapat dilihat, karena dalam konsesi atau yang aturan mabim atau kesepakatan mabim negara-negara Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Menteri Agama menyepakati bahwa hilal dalam posisi imkan atau mungkin dilihat itu memenuhi 2 kriteria. Yang pertama adalah ketinggian minimum yaitu 3 derajat, dan elongasi jarak antara matahari dengan bulan adalah sekitar 6,4. Artinya kalau ini memenuhi kriteria itu, maka dimungkinkan dia akan terlihat. Nah, dalam kasus itu hilal pada saat ini di Semarang, bahkan secara umum di Indonesia atau bagian barat sudah memenuhi kriteria itu. Artinya hilal sudah di atas ufuk 5 derajat, itu sudah memenuhi. Elongasinya bahkan sudah 9 derajat. Nah, ini artinya 2 kriteria sudah terpenuhi dan memungkinkan hilal nanti sore hari insya Allah bisa dilihat. Dan lamanya hilal di atas ufuk tadi betul, tadi Mas Andri bilang bahwa posisi hilal itu sudah akan tenggelam nanti kurang lebih dari terbit posisinya yang 5 derajat hingga sampai tenggelam kurang lebih sekitar 26 menit. Ini artinya punya waktu yang cukup panjang untuk kita bisa amati hilal itu sendiri gitu. Mas Anam, sejauh ini kendalanya apa, Mas? Mungkin faktor cuaca atau apa, Mas?
Baik, memang secara astronomis hilal sudah dalam memenuhi kriteria Mabim atau kriteria Imkanur Ru'yat itu sudah. Cuman problemnya apakah selalu terlihat? Tentu saja kita lihat dulu situasi pendukung lainnya, variabel yang lainnya, terutama itu segi atmosfer. Nah, kita lihat pada situasi sore hari ini memungkinkan ada beberapa kendala fisis, yaitu terutama munculnya awan dan beberapa pagi hari kita hujan, dan situasi semacam ini tentu saja memungkinkan akan menghalangi posisi kita melihat hilal. Tentu saja itu tidak kita inginkan, semoga nanti kita berhasil. Tetapi fakta bahwa hilal tidak mudah terlihat itu salah satu faktor utamanya adalah mendung. Tetapi terlebih dari itu adalah yaitu situasi hilal itu sendiri. Karena hilal adalah cahaya rendah, cahaya tipis dari pantulan matahari yang sangat tipis, yang kemudian dia harus mengalahkan latar belakang cahayanya. Kalau itu tidak mampu mengalahkan cahaya langitnya, maka agak sulit kita deteksi atau kita lihat. Maka itu juga menjadi faktor. Tapi karena ini sudah tinggi dan kemudian sudah cukup jauh, artinya semakin kuat cahayanya dan semakin besar, yang tentu saja semoga harapannya nanti sore hari ini kita bisa melihat dan ke depan bisa kita berhari bersama. Begitu, Mas. Mas, terakhir Mas, mungkin dengan metode awal, metode hisap, apakah besok bisa ditentukan 1 Syawal? Oke, secara impact atau implikasi dari kriteria itu adalah memang secara hisap setelah memenuhi kriteria tentu saja sudah di atas ufuk dan bisa kita tentukan. Belum lagi kalau kita tambahkan sudah memenuhi kriteria Imkanur Ru'yat, yang artinya biasanya secara kelembagaan biasanya kita bisa melihat kalau hilal sudah memenuhi kriteria imkan tetapi kemudian tidak terlihat, maka bisa jadi ditetapkan oleh Menteri Agama. Maka insya Allah saya berharap ada yang melihat hilal. Kalau toh se-Indonesia tidak ada yang melihat, kita berharap nanti akan ditetapkan oleh Menteri Agama dengan dasar memenuhi kriteria imkan. Kira-kira seperti itu, Mas Hendri. Terima kasih Mas Anam, selamat melanjutkan proses pemantauan kembali. Baik, terima kasih. Demikian tadi Anggi dan juga pemirsa, hasil akan ditentukan nanti pada saat matahari terbenam. Demikian informasi, Anggi kembali ke studio. Andre Aprianto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.